Jenri, ya Ibu selaku psikolog dan juga tentang narasumber kegiatan wanita Hindu Dharma ini sesuai dengan tema Bu, kira-kira apa yang Ibu sampaikan tadi Bu? Oh baik, terima kasih Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Jadi tadi saya memberikan sharing tentang wanita mandiri atau independent woman gitu. Jadi sebenarnya sebagai anggota atau pengurus WHDI DKI khususnya, kami melihat sih wanita-wanita yang di DKI itu sudah pada mandiri ya gitu. Tetapi ini bagus dalam rangka hari ulang tahun WHDI yang ke-37 mengangkat tema Independent Woman ini gitu. Nah, bagaimana kita supaya bisa mandiri gitu, baik itu secara finansial ataupun secara mental atau emosional. Itu yang kami ceritakan tadi. Nah, sebagai wanita yang mandiri, kita harus mandiri secara finansial, artinya yang pertama adalah kita sebagai wanita kita juga harus kerja ya, artinya kita juga mempunyai penghasilan gitu. Kemudian ataupun kalau misalnya kita hanya seorang ibu rumah tangga, kita harus pintar-pintar memanage uang, kemudian pintar menabung, pintar mengelola rumah tangga gitu ya, supaya finansial dari keluarga tetap aman gitu. Jadi betul-betul harus paham manage uang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi kita juga harus bisa mengambil keputusan tentu bersama dengan suami, atau misalnya dalam lembaga atau institusi kita bekerja, kita sering dihadapkan harus mengambil keputusan. Jadi seorang wanita harus ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya juga adalah tentang finansial lagi, adalah kita harus rajin menabung gitu ya. Kemudian berinvestasi, terutama adalah bagaimana mengelola. Nah, khusus untuk mandiri secara mental, bagaimana seorang wanita itu bahagia tetapi tidak tergantung pada orang lain. Jadi kita memang bahagia atas apa yang kita pahami tentang diri kita, apa yang kita miliki, potensi apa yang kita punya dan lain-lain. Jadi tidak ada orang lain, kita harus bisa merasakan kebahagiaan itu dari diri sendiri gitu. Kemudian bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak tentang kemandirian sejak kecil, mulai dari pola asuh yang kita terapkan. Baik itu bagaimana dia bisa membantu orang tuanya, kemudian bagaimana dia bisa mengikuti aturan-aturan, kemudian dia juga berani menghadapi tantangan-tantangan dan lain-lain. Itu dalam pengasuhan kemandirian itu sangat penting gitu ya. Mungkin terakhir ajakan Ibu kepada wanita Hindu nih Bu untuk terus menjadi wanita yang mandiri seperti apa Bu? Baik, menjadi seorang wanita Hindu tentu tanggung jawabnya sangat besar luar biasa gitu. Dan kalau kita melihat fenomenanya sangat-sangat mandiri gitu ya. Jadi kami adalah yang pertama untuk kemandirian seorang wanita Hindu, itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengelola rumah tangga dengan baik itu dari segi finansial, kemudian dari kesehatan mental keluarga gitu. Kemudian bagaimana kalau kita bisa mandiri apabila memang support sistem kita mungkin berada jauh atau mungkin kurang baik gitu ya. Jadi kita harus bisa mandiri. Kemudian secara mental lagi adalah bahwa kita harus merasa bahagia, mengutamakan kebahagiaan dan kedamaian di dalam rumah tangga. Jadi dengan kita mandiri, maka ketangguhan kita akan meningkat. Tangguh itu adalah bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita melewati stres atau permasalahan dan kesulitan. Jadi dengan kita mandiri, kita akan semakin tangguh juga. Oke, siap. Para Mas Santi Bu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.